Iya siap. Gimana? Tadi kita ditanya 23 pertanyaan, terus mengenai kronologi, terus juga yang terkait apa saja, beserta dengan barang bukti apa, semuanya sih lengkap ya. Ada yang mau tambahin? Ya, jadi tadi udah kita penuhi panggilan dari penyidik. Kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Densus, dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya, yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian ya hukum. Ada berapa tadi? Ada banyak lah, saya sebutin banyak itu. Ada berapa bendel gitu. Salah satunya apa aja yang dijawab hari ini kok? Ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya, dari media cetak, media elektronik, ya kan semua kita termasuk Saksi komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan. Jadi apapun dari pihaknya sendiri yang dimasukin dalam Iya. sindiran di Instagram segala macam. Oh iya, ini bukan ini lagi, udah nyata-nyata ya. Iya. Apa yang disampaikan itu ditujukan ke Densus. Kerugiannya sendiri kalau yang Tadi udah disampaikan juga. Jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Terornya dalam bentuk apa kok? Terornya dalam bentuk apa kok? Dulu saya pernah ada orang ngaku-ngaku intel lah di depan kosan saya. Terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya. Ya si VA itu. Jadi ya, biar teman-teman tahu ya. Tadi kita masuk jam berapa? Jam 10 ya. Jam 11 ya, jam 11 selesai ini jam 2. Jadi memang panjang sekali harus disampaikan sehingga 23% itu padat sekali. Ya, padat sekali. Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pak Dedi. Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini. Kronologi kejadian dari awal sampai yang Jadi itu jelas lah. Pak Dedi soal laporan awalnya soal pencemaran baik. Dan selanjutnya juga ada yang pelabuhan. Ada nanti itu masuk laporan baru. Pertanyaan yang kedua Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat laporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke kepolisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya.
karena banyak duluan darinya itu bahwa kamu duluan yang mulai di podcast. Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa? Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya kan orang pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang, karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan, gitu. Dan saya lihat unsur itu bisa masuk dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya. Itu kita luruskan secara hukum. Kalau dibicara soal pidana sendiri,